Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koefisien kontingensi. Pengertian korelasi kontingensi. Teknik korelasi kontingensi adalah salah satu teknik analisis korelasional bivariat yang dua buah variabel dikorelasikan adalah bentuk kategori atau merupakan gejala ordinal. Diberi lambang negatif C atau KK, singkatan dari koefisien kontingensi. Rumus untuk mencari koefisien korelasi kontingensi adalah C sama dengan X kuadrat X kuadrat tambah R. X kuadrat dapat diperoleh dengan menggunakan rumus di mana X kuadrat sama dengan sigma frekuensi kenyataan dikurang dengan frekuensi harapan kemudian dikuadratkan kemudian dibagi lagi dengan frekuensi harapan. Selanjutnya, interpretasi terhadap angka indeks korelasi kontingensi. Pertama, pemberian interpretasi terhadap angka indeks korelasi kontingensi C atau KK adalah dengan mengubah harga C menjadi Pi dengan rumus Pi sama dengan C per akar 1 kurang C kuadrat. Kedua, selanjutnya kita konsultasikan dengan tabel nilai R produk momen dengan DF sebesar N kurang NR. Ketiga, jika indeks korelasi yang kita peroleh dalam perhitungan itu sama dengan atau lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis nihil ditolak. Begitupun sebaliknya. Bahas terkait contoh soal dari materi koefisien kontingensi. Baik, jadi soalnya adalah misalkan akan diteliti apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara semangat berolahraga dan kegairaan belajar sejumlah 200 orang. Subjek ditetapkan sebagai sampel penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di mana ini adalah data mengenai semangat berolahraga dan kegairaan belajar dari sejumlah 200 orang subjek, di mana ada semangat berolahraga yang besar, sedang, dan kecil, kemudian ada jumlahnya. Kemudian ada kegairaan belajar di mana ada yang besar, sedang, dan kurang, di mana di sini pada tabel juga terdapat jumlahnya. Baik, langkah pertama pengerjaan soal tersebut di mana kita harus mencari angka indeks korelasi kontingensi. Nah, untuk mencari angka indeks tersebut, kita perlu mengetahui harga K kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah tampilkan tabelnya, di mana tabel ini adalah tabel kerja untuk mengetahui harga K kuadrat dalam rangka mencari angka indeks korelasi kontingensi. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada FO. FO itu adalah frekuensi kenyataan. Kemudian FT. FT ini adalah frekuensi harapan. Kemudian FO kurang FT atau frekuensi kenyataan dikurang frekuensi harapan. Kemudian dikuadratkan, dan setelah dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapannya. Baik, untuk yang pertama yaitu frekuensi kenyataan. Nah, frekuensi kenyataan ini kita dapat nilainya itu dari tabel soal tadi. Nah, kemudian setelah itu kita mencari frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapannya ini kita menggunakan rumus, di mana rumus untuk mencari frekuensi harapan adalah jumlah kolom dikali jumlah baris, kemudian dibagi dengan jumlah semua.
kenyataannya itu kita jumlah 18 ditambah 12 ditambah 10 dan seterusnya. Nah, akan sama dengan 200. Kemudian kita jumlah juga frekuensi harapannya. Nah, frekuensi harapannya kita jumlah 12,4 ditambah 13,0 ditambah 14,6 dan seterusnya. Nah, hasilnya itu sama dengan 200. Kemudian frekuensi hasil dari frekuensi kenyataan dikurang frekuensi harapan, di mana 5,6 ditambah minus 1,0 ditambah minus 4,6. Nah, hasilnya nanti itu akan sama dengan 0. Kemudian hasil dari frekuensi kenyataan dikurang frekuensi harapan dikuadratkan kemudian dibagi dengan frekuensi harapannya. Nah, nilai-nilainya itu kita jumlahkan juga, di mana 2,5290 ditambah 0,0770 ditambah 1,4490 dan seterusnya itu kita jumlahkan. Nah, hasilnya nanti itu akan sama dengan 18,7194. Baik teman-teman, dari tabel yang baru saja saya jelaskan, kita telah berhasil memperoleh nilai sigma frekuensi kenyataan dikurang frekuensi harapan dikuadratkan kemudian dibagi dengan frekuensi harapan, atau sigma FO dikurang FT kuadrat per FT itu nilainya sama dengan 18,7194. Nah, karena itu kai kuadrat, maka X kuadratnya itu sama dengan 18,7194. Nah, setelah kita mengetahui harga kai kuadrat, maka selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus koefisien kontingensi. Nah, rumus daripada koefisien kontingensi itu kita bisa simpulkan C, atau kita juga bisa simpulkan dengan KK, yang mana menurut teman-teman saja ya, yang mana membuat nyaman dan bahagia, terserah, karena akan sama saja. Baik, di sini saya mengambil simbol C, di mana C sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat ditambah N. Nah, kita sudah mengetahui nilai X kuadratnya, yakni 18,7194. Nah, kita juga sudah mengetahui nih harga maksudnya nilai daripada N. Nah, nilai daripada N-nya itu sama dengan 200. Nah, setelah itu langsung saja kita jumlahkan. Selanjutnya, untuk memberikan interpretasi terhadap C atau KK, harga C terlebih dahulu kita ubah menjadi Pi dengan rumus Pi sama dengan C per akar 1 kurang C kuadrat, di mana C-nya 0,293. Selanjutnya, harga Pi yang telah kita peroleh, kita konsultasikan dengan tabel nilai F produk moment. Dengan terlebih dahulu mencari DF-nya. DF sama dengan N dikurang NR, sama dengan 200 dikurang 2 sama dengan 198. Dengan DF sebesar 200, diperoleh harga F tabel pada taraf tabel signifikan 5% sama dengan 0,138. Sedangkan pada taraf signifikan 1% diperoleh harga R tabel sama dengan 0,181. Dengan demikian, Pi lebih besar daripada R tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. Dengan ini, maka hipotesis 0 ditolak. Berarti ada korelasi positif yang signifikan antara semangat berolahraga dan kegairahan belajar. Maka besar semangat berolahraga tumbuh dalam diri anak diikuti dengan semangat besarnya kegairahan belajar mereka.